warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Nur Afni Agustina Ningrum. Saya Sania Alda Badia. Dan saya Sindia Lailatul Salis. Kami bertiga ingin mempresentasikan mengenai konsep dasar pendidikan dan proses pendidikan. Konsep pendidikan. Pengertian pendidikan adalah usaha dan rencana pembelajaran yang aktif untuk mengembangkan potensi diri, baik spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan. Mengapa pendidikan itu penting? Pendidikan penting karena pendidikan dapat memberikan pembekalan kepada individu baik secara spiritual, kecerdasan, maupun karakter. Sumber diperolehnya pendidikan yaitu 1. Lingkungan keluarga 2. Lingkungan sekolah dan 3. Lingkungan masyarakat. Terdapat 4 pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know. Di sini, peserta didik mampu memahami apa yang ada di sekitarnya untuk dijadikan pengetahuan. Yang kedua, learning to do, yang artinya peserta didik mampu mengaplikasikan ilmunya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada learning to be, yaitu peserta didik mampu bersikap mandiri dan menjadi dirinya sendiri dengan melakukan apa yang dimilikinya dan bisa mengembangkannya. Kemudian yang keempat, learning to live together, yang artinya peserta didik mampu memahami bahwa mereka adalah bagian dari anggota masyarakat dan diharapkan bisa menempatkan diri. Proses pendidikan. Proses pendidikan ialah proses kegiatan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan utama dari proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Fungsi standar proses pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mencapai standar kompetensi dan tujuan pendidikan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran bagi guru. Yang ketiga, sebagai pedoman patokan atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang perlu diperbaiki bagi para pengawas. Yang keempat, sebagai bahan untuk perencanaan dan pengawasan untuk menjaga kualitas pendidikan bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan. Yang kelima, standar proses pendidikan sebagai alat ukur keberhasilan program pendidikan di sekolah dan sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah bagi kepala sekolah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Gimana teman-teman? Udah pada paham belum? Jika kalian ada yang ingin kalian pertanyakan mengenai materi kami ini, bisa nih kalian mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ini ya. Nah, cukup sekian dari presentasi kami. Kami segenap tim mengucapkan permohonan maaf jika terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.